Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan, saya Raisa Nintias. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bahasa Indonesia Mendunia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan, target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga menargetkan pada tahun 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB, yang mana sejauh ini sudah ada 6 bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Rusia, Mandarin, dan bahasa Arab. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri, Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ke-25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Tak hanya itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Dengan itu, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tak hanya populer di kalangan masyarakat Indonesia, namun juga populer di mata dunia. Melihat betapa populernya bahasa Indonesia, sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Menurut Kemenlu RI, setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Maroko, Australia, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak sekali peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas sampai menetapkan kuota mahasiswa yang dapat masuk ke prodi bahasa Indonesia. Ada pula di Jepang, sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi di Jepang menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswanya. Tak hanya perguruan tinggi, namun beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswanya. Selain Jepang, negara yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah adalah Australia. Bahkan, beberapa sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Mungkin banyak dari masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya, mengapa masyarakat negara lain mempelajari bahasa Indonesia? Alasan utama mengapa negara lain menyediakan pembelajaran dan mempelajari bahasa Indonesia adalah untuk keperluan kerjasama yang dilakukan antara negaranya dengan Indonesia. Antusiasme warga mancanegara dalam mempelajari bahasa Indonesia semakin terlihat jelas dari program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau disingkat BIPA. Hingga akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 355 lembaga yang menyelenggarakan program BIPA di 41 negara. Dengan total 72.746 pembelajar. Dari total tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi sebanyak 146 lembaga di 29 negara. Selain membantu penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA ini juga menjadi bukti bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomacy. Keuntungan yang didapatkan apabila bahasa Indonesia menjadi bahasa asing, bahasa internasional ialah Indonesia dapat lebih untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Selain itu, juga untuk menjadi cerminan positif, citra positif Indonesia di dunia internasional. Dan tentunya masih banyak lagi keuntungan yang akan diperoleh Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ini dengan baik.
Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai pemilik bahasa Indonesia harus bisa bersikap lebih positif terhadap bahasa Indonesia guna menunjukkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang menjadi pokok utama pembahasan ini ialah masyarakat Indonesia sebagai pemilik bahasa Indonesia harus memiliki rasa percaya diri dan rasa bangga terhadap bahasanya. Akan tetapi, pada kenyataannya sekarang ini justru hal sebaliknya. Antusias warga mancanegara dalam mempelajari bahasa Indonesia justru tidak diimbangi dengan sikap positif masyarakat Indonesia sebagai pemilik bahasa nasionalnya. Yang mengkhawatirkan adalah sebagian dari anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka mulai beralih menjadi penutur bahasa yang lebih fasih berbahasa asing dibandingkan berbahasa Indonesia. Memang bukanlah suatu kesalahan untuk mempelajari bahasa asing. Namun, kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia sudah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita. Tidak hanya digunakan di lingkungan sekolah saja, namun akan lebih baik jika menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian kita. Pakar bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik isi dan bahasanya, serta harus memperbanyak mendengarkan tuturan orang yang bahasanya teratur. Tanpa usaha ke arah tersebut, penguasaan terhadap bahasa Indonesia tetap tidak akan baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi cerminan positif yang mewujudkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditetapkan oleh politisi atau pekerja di badan bahasa, namun kemantapan dan juga rasa percaya diri dari penutur bahasanya. Oleh karena itu, kita masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari bersama kita mewujud nyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dengan melihat arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dimungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu, mari kita biasakan diri kita pribadi untuk menggunakan dan mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti slogan dari Badan Bahasa, mari bersama utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian pidato dari saya akhiri. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.